Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, hari ini kita akan memasuki pelajaran coding kita, yang mana kemarin kita udah mempelajarinya ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke. Sehat hari ini? Sehat. Bajunya udah dirapikan? Sudah. Semangat ya. Semangat. Oke. Kemarin kita sudah mencoba membuat suatu foto kalian, kemudian kita buat sedikit ada apa yang kita mau, misalnya di pantai dan rekayasa lah pokoknya ya, ada yang berbeda dari tempat kita foto di awal ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita, yang mana hari ini kita agak sedikit membuat kontennya atau karya rekayasanya, tapi dengan menggunakan prompt ya, prompt. Nah, di sini prompt. Sebelumnya, apakah kalian pernah lihat di media sosial atau apa itu ada hasil karya yang ini rasa-rasa ini orang atau bukan? Pernah seperti itu dia? Pernah. Kemudian ibu lihatkan, nah di sini. Ya. Nah, dan ini juga bisa nih. Nah, seperti ini kan? Kita bisa buat gambar yang belum pernah kita lihat misalnya. Kita bisa buat, tetapi kita harus menggunakan prompt. Ya, jadi kita buat di ChatGPT misalnya, tapi dalam buat promptnya harus kita buat dulu, nanti baru muncul yang sesuai apa yang kita inginkan. Nah ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Tertantang membuat seperti ini? Ya. Oke, jadi semuanya kita tepuk tangan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, baiklah. Nanti hasil karya-karya kalian itu bisa kalian untuk buatkan konten ya. Nah, hari ini kalian akan mempelajari bagaimana kalian bisa menggunakan konsep dasar dan cara kerja KA generatif, dan bagaimana prompt digunakan untuk menghasilkan output yang yang diinginkan. Jadi kita menggunakan prompt, output yang digunakan. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, nanti kita buat promptnya. Ini promptnya, nanti hasilnya nanti seperti ini ya. Oke. Nah, di sini rekayasa prompt untuk kreasi konten. Jadi kita masuk ke materi rekayasa prompt untuk kreasi konten. Nah, di sini kita akan mempelajari konsep dasar kecerdasan artifisial generatif. Kemudian bagaimana peran promptnya, ya, gitu ya. Nah, di sini ada definisi kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau KA generatif merupakan cabang dari kecerdasan artifisial yang biasa kita kenal dengan AI, yang berfokus pada pembuatan konten yang baru, ya, fokus pada pembuatan konten baru berdasarkan data atau instruksi tertentu. Nah, ya, jadi kita akan membuat konten yang baru. Artinya belum pernah kita lihat kan? Ya. Nah, disebut dengan generatif karena AI ini menghasilkan, ya, disebut generatif karena AI ini menghasilkan. Dalam bahasa Inggrisnya disebut to generate, ya. Apa saja, Bu? Nah, nanti kita akan munculkan teks, gambar, suara, video, atau bentuk konten lainnya. Nah, jadi yang akan kita hasilkan adalah bentuk teks, bisa gambar yang tadi yang awal ditampilkan, bisa suara, video, ataupun konten lainnya. Kemudian ChatGPT menghasilkan teks seperti menjawab pertanyaan atau membuat cerita. Nah, misalnya kita pakai di untuk menghasilkan gambar berdasarkan deskripsi. Kemudian bisa dengan text-able machine. Google didapat mengenali gerakan suara atau gambar, lalu menghasilkan respon sesuai dengan yang dilatih. Berarti pakai ada latihnya, berarti harus dicoba ya. Nanti kita akan coba. Nah, ada perbedaan KA generatif dan prediktif. Harus ada perbedaan
perbedaan membantu berkreasi dan membuat sesuatu. Artinya apa itu? Bahasa seperti ini. Artinya apa? Berarti membuat sesuatu yang baru. Ya, artinya apa itu? Kalau bisa membuat sesuatu yang baru artinya apa? Kreatif. Artinya? Kreatif. Iya, itu inovasi. Artinya apa? Ada satu kata. Kata apa? Kreasi. Innovation. Ya, apa itu? Allah menciptakan manusia. Jadi kita ini ciptaan. Jadi kalau dia membantu berkreasi dan membuat sesuatu artinya ya kita bisa menciptakan. Jadi dapat disimpulkan, dapat kita katakan bahwa kalau KA prediktif apa yang mungkin terjadi. Kalau KA generatif apa yang bisa saya ciptakan. Nah, jadi jangan tapi bukan berarti buat jadi Tuhan pula ya. Nah itu ya. Kenapa ada kalimat seperti itu? Karena tadi KA generatif dia bisa apa tadi? Membantu atau membuat sesuatu yang baru. Oke? Nah, jadi pemikiran kita ke sana. Jadi ada hal-hal yang belum pernah kita lihat kita bisa buatkan. Nah, tetapi hal itu tidak bisa juga kita buat sendiri tanpa ada peran si apa ini? Prom. Mengapa prom? Apa itu prom? Prom. Iya. Perintah. Atau instruksi. Iya. Bu, tak ada ini bisa nggak? Nggak bisa. Jadi harus kita tahu juga bagaimana buat promnya. Nah, diagram sederhananya itu kita buat prom, masukkan ke AI, nanti hasilnya seperti apa? Jadi seperti ini. Jadi kita harus ada juga AI yang kita pakai apa? Ya. AI yang kita pakai apa aja? Bisa. Tadi bisa pakai ChatGPT, bisa pakai DLE atau pakai Gemini ya, segala macam tes mesin bisa juga ya. Nah, yang penting di sini yang pertamanya apa ini? Iya, itu ya. Harus benar-benar kita perhatikan. Jadi prom itu harus apa? Perintahnya atau instruksinya yang diberikan kepada model KA untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Nah, yang jadi pertanyaannya adanya apa bedanya prom umum dan prom detail? Apa perbedaannya prom umum dan prom detail? Ada yang tahu? Umum, ini detail. Apa bedanya? Ayo. Kira-kira apa? Umum. Nah, coba Pak Nih. Umum. Kalau belum detail, tadi detail. Kalau umum Nah, coba Maria. singkat, tidak terlalu spesifik. Iya, benar. Detail lebih jelas, spesifik dan konteks. Tepuk tangan ke Maria. Nah, ini jawabannya. Prom umum, instruksi atau perintah dasar yang diberikan kepada kecerdasan buatan atau AI generatif tanpa detail atau konteksnya yang spesifik atau tidak terlalu spesifik. Tetapi kalau prom detail, prom yang jelas, spesifik, kontekstual dan terstruktur sehingga AI bisa menghasilkan output sesuai yang diinginkan pengguna. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian ditanya apa umum dan detail, harus bisa kalian membedakannya supaya bahasa kita itu nggak terlalu umum. Nah, kalau bahasanya terlalu umum nanti hasilnya kurang baik, ya. Nah, sebelum kita mencoba, Ibu akan memperagakan atau kita coba membuat misalnya kita mulai dari kalau ChatGPT. Nah, ChatGPT di sini kalau di sini bahasanya buatkan foto realistis seorang laki-laki menggunakan baju Raja Majapahit. Di sampingnya ada kuda menggunakan baju Raja Majapahit. Di sampingnya ada kuda hitam berlatar belakang istana kerajaan Majapahit. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini bentuk fotonya. Jadi muncullah dia seperti ini, ya. Atau kita coba mungkin Pami ya mau coba yang let's able mesin ya. Ya, silakan Pami. Coba. Ya. Nampak enggak ya di depan? Nampak ya? Nampak, Bu. Kita coba untuk ya. Nah, boleh kalian ikutin ya. Yo, ikut. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Perting first. Wait. Perting first. Wait.
Right, tet. Vegetable. Ini itu mana? Ditulis di web. Di kamar. PH di Itu bagus ya. Work Bukan. Oh, ya. support. Kan ini aku tulisin arwah gitu lah. Kan mata bagus lah. Coba mesin. Ah, bisa nih. Tulis jak tipsnya seperti kalau ini dah. Di klub ini mana? Ada. Ini sih. Ya. Dari di grup. Apa ini tuh? Mana? Jadi di situ. Pertama teh. Oke, sudah? Kan udah pernah kita. Oke, kita coba. Udah semua buka? Nah, kita lanjut. Udah ya? Tambah. Enggak. Klik di sininya. Ya, pilih. Ah, ikutin instruksinya. Ingat, start. You are no English, yes, no, Yes, start. and then you press image project and choose standard image model, Okay. and then Ya, saya kontrol lagi. there is the class. You can name it what you want. Kasih nama kita Nama aku Stra. Image project. Image project. Ini image project. Then Nah, kita mulai pakai jempol atas, jempol bawah aja. Jadi badan kita nggak kelihatan gitu. Nggak usah hias ke badan kita. Kita fokus ke jari. Jari kita ada jempolnya di atas dan jempolnya di bawah. Jadi kelasnya kita buat jempol aja. Jempol atas kelas satunya. Kelas 2-nya jempol ke bawah. Nah, nanti lalu hidupkan webcam. namanya biar detail. Jempol atas. Ya. Itu gimana? Oke. Nah, setelah itu kita pilih trend model. If you are finished to recreate Jempol atas ya. Kamu jangan lupa. Kamu lari. boleh tapi lambat nanti. Ada dua.
Cuma tadi. Foto. Kepalanya kan coba lagi. Oke, lanjut. Nggak nampak, Pak. Banyak. Dah, keduanya lagi. Ada lagi. Ini kayak yang kedua lagi. Yang bawah. Jempol aja ke Bu, boleh buka nggak, Bu? Nah, sekarang coba kita mulai melihat hasilnya. If you all ini tuh Trend model. ketika kalian udah selesai semua, tekan trend model. Trend model. Enter you all wait. You all waiting. Baru tunggu dia bekerja dulu ya. Tunggu dia bekerja ya. Itu bawah yang tadi. Nah, ya. If I appear, Kalau dia full berarti benar. Nah, gitu ya. Kalau dia benar, fullnya di sini outputnya. Ya. Kalian coba. oh, nanti yang teknik letter. Terus gimana kami? Jadi, kalau ada orang stres tidur, aja. Oh ya, karena tahu mana yang mana gitu. Kamu bukan dia. Makanya kamu itu harus ya. Kalau kayak gini dia bingung kan? Oke, nggak apa-apa. Kita cuma belajar ya, cuma belajar. Nanti kita lagi bekerja. Nah, bagi yang ketahuan, oh Bu error Bu, lihat lagi promnya, bagaimana? Ya? Nah ini tadi berhasil. Ya, dan sekarang promnya jelas ya. Oke, gimana? Ada yang error datanya? Ada, Bu. Tadi di sebelah sini banyak error datanya. Nggak ada yang error, Bu. Ya, berarti Aman. sekarang promnya aman ya. Ya, benar. Nah, sekarang kita lanjut ke JDPT. Kita ke JDPT. Kita buat kita ke JDPT semua. Ya, JDPT.
Ya, kita ke JJPT. Oke semuanya? Ya udah. Kita akan coba buat prompt. Misalnya kita tuliskan cerita tentang seekor kucing. Tulis. Ya, ikutin aja. Apa Bu? Tuliskan cerita tentang seekor kucing. 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 Ya. Ya kan? Udah ada yang hasilnya? Oke, sudah ada ya hasilnya ya. Nah, yang kedua, jangan dihapus ya. Jangan dihapus. Kalian buat lagi di as yang lain di bawahnya. Di pertanyaan. Kalian ketik tuliskan cerita 3 paragraf ya tentang seekor kucing astronot. Tiga paragraf tentang seekor kucing astronot yang menjelajahi bulan. bersama robot dengan akhir yang lucu. Tuliskan cerita 3 paragraf seekor kucing astronot yang menjelajahi bulan. Koma dengan akhir yang lucu. Yang menjelajahi astronot kucing astronot yang menjelajahi bulan Nah, kalian lihat hasilnya. Ya, kalian lihat hasilnya yang pertama, perintah prompt yang pertama dengan yang kedua. Kalian bisa lihat hasilnya. Oke? Di atas di batu. Ya. Nah, nanti kita jawab secara berkelompok ya. Itu ini. Kucing bernama Oke. Yang sudah biarkan aja. Ada yang sudah? Sudah muncul hasilnya? Nah, beda ya? Ada perbedaannya? Nah, hasil perbedaan itu kita lakukan diskusi kelompok ya. Kalian analisa mengapa bisa terjadi perbedaan, ya? Oke, kita bagi menjadi 9 kelompok. Itu hitungnya cacat ya. Berarti kalau satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Hitungnya 1 sampai 9, nanti lanjut lagi 1 ya. Kita mulai dari sini aja. Ke belakang. Atau gini aja ya? Sana ya? Stop. Marian 4. Yang kedua 5. Satu, dua, tuliskan. Sembilan, dan ini 10. Ya, ini 10. 10. 9 1. 4, 6, 7 ya. 7, 8. 8, 9, 10, 1, 2, ujung 3, 4, 6. Oke sip. Nah yang ibu minta kalian pindah, tapi pelan-pelan ya. Oke silakan. Sini 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelompok 1 di sini 4. 1. 4 kali. Oke, kelompok 1 di sini. 4 kali.
Satu, dua, tiga. Ya, enggak. Satu sini. Satu, dua, tiga, empat, lima di sini, lima sini. 3, 4, 5 sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sini. Sini bisa nggak? Diam dulu. Alvin, empat sini. Maria. Bu, ini berapa bu? Kelompok 5. Alvin tuh kemana? Tiga. Permisi. Kelompok 4. Nah, hasil tadi kan masih ada ya di kelompoknya ya, masih ya. Nah, kalian coba perhatikan baik-baik ya, apa yang bisa kalian analisa di situ ya. Istilah, nah, RKPD-nya diisi ya. Bacalah instruksi dengan cermat. Diskusikan bersama dengan kelompokmu jika ada yang dipahami. Lakukan percobaan dengan membuat dan menguji dengan beberapa prompt. Catat dengan hasil pengamatanmu pada tabel yang tersedia. Kemudian nanti kita akan melakukan presentasi hasil kerja kelompok. Nah, ini Ibu kasih waktu kalian untuk kalian berdiskusi ya. Waktu kalian 10 menit untuk mendiskusikannya. Yang kita buat tadi, ya, kalian diskusikan. Bandingkan hasil lalu analisis berdua. Apa maksudnya? Bersama. Yang tadi yang kucing apa? Cerita itu. Nah, kalian bisa tulis AI apa yang kalian gunakan tadi, tulis di sini, ya, yang ada titik-titik. Kemudian jenis prompt-nya bagaimana? Prompt yang digunakan itu seperti apa? Kemudian output hasilnya bagaimana? Nah, itu dianalisis setelah kalian buat. Ya, silahkan Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, yang ini tadi ya. Ditulis ya di sini. Kan dia ada 5 jenis perintah kan tadi? Yang kucing tadi.
Kemudian prom yang digunakan apa tadi? I-nya bagaimana? Apa perbedaan? Kalian analisa kelemahan dan kekurangannya. Ya. Ya. I-nya bagaimana? Gak usah semuanya sih. Sejarah buat kalimatnya biar secara garis besar aja. Jelas kan? Itu aja ya. Nah, yang tadi yang eksperimen kita yang tadi tentang kayak apa yang digunakan tadi. Nah, kemudian yang tadi kan sudah diketikkan. Nah, kalian lihat perbedaannya tuh. Ibu, jenis promnya nih yang umum dengan detail kan? Iya. Nah, tadi kan ada dua tadi kalian coba tadi kan. Nah, Prom yang digunakan ini isinya? iya, itu bahasanya tadi seperti apa? Isi promnya dan Iya. Misalnya bahasanya tuh kayak tadi. OPIA. Maksudnya bahasa kalimatnya ditulis. Bisa kan buat kan kotaknya? Prom yang digunakan tuh kalimat apa kalian pakai? Ya. Dan tidak bahas. Oh. Ditulis ya kotaknya. Nah, kalian analisa apa perbedaannya? Ya. Itu apa? Ya, betul. Nah, kalian tulis juga kelemahan dan kekurangannya. Analisanya apa? Misalnya yang tadi yang itu apa menurut kalian yang Ibu. ya. Outputnya hasilnya bagaimana secara umum aja? Apakah ya? Ibu. Ya. Ya. Bu. Ya, silakan. Output IA itu apa? Nah, kalau misalnya kalian pakai yang ini, hasilnya gimana? Menurut pendapat kalian? Maksudnya pakai AI yang berbeda gitu. Bukan, kan tadi kan pakai ChatGPT kan? Tadi kan disuruh buat jenis prom ya. Yang pertama kan promnya umum tuh, misalnya kucing ini nih, hasilnya bagaimana? Outputnya. Kalau yang pakai yang detail, 3 paragraf apa? Outputnya bagaimana? Oh iya. Hasilnya gimana maksudnya? Ini pemilihan Ya satu AI-nya, tapi ada perbedaannya. Yang mana yang kita analisa itu promnya. Nah, jadi nanti kita tahu nih. Umum. Nah, sederhana boleh. Tadi mau ngomong sederhana kan? Hah? Boleh, sederhana boleh. Kan umum kan sama juga dengan sederhana kan? Artinya tidak terlalu banyak. Bengek kan? Ya, sederhana ya. Gimana menurut kalian sudah? Sudah 10 menit kita lanjut ya. Nah, masih ada lagi ya? Kita belum selesai. 10 menit. Tualannya, kayaknya ini kan jadi setelah kalian buat perbedaan home tadi kan ketika nah lihat perbedaannya maksudnya gimana kita lihat hasilnya kalau dia pakai yang ini apa ini seperti apa tadi tulis tadi yang kayak ditulis nah hasilnya gimana dia di sini hasilnya yang itu baca kan nah itu ketik nah ini tulis umum dengan detail buat banyak yang ini kan ada 2 ya kalian tulis dua-duanya ya ada 2 tabel di form yang pertama dengan yang kedua ditulis dua-duanya ya oke tinggal 5 menit ya Ya, gimana?
Yang pertama tuh. Ya, lanjut. Yang digunakan bahasa yang di sini. Mana tadi? Ceritanya tadi. Tulisannya tentang kunci. Itu promonya kayak mana? Tulisannya. Tuliskan perbedaan, kelemahan dan kekurangannya. Ya, lanjut. Nah, ya beda. Ya. Ini problem apa tadi? Nah, ditulislah problem yang digunakan tadi yang tulis tadi itu. Kan tulis tadi. Tuliskan cerita. Ini mana? Nah, setelah sudah eksperimen kita, ya, coba kelompok mana yang sudah selesai? Ya, kelompok 6, kami ya. Ayo, silakan maju. Hasilnya, coba lihat apa bedanya. Nah, dengan outputnya apa? AI-nya yang kalau detail gimana outputnya? Udah panjang tadi. Ya, silakan. Ini semuanya. Oke, perhatikan semua untuk kelompok lain. Ada yang ingin mau mempresentasikan untuk analisa kita yang pertama, eksperimen kita. Silakan kelompok 6. Biar saya berbicara.
Ya. Tanya Bang Ibu. Oke, nah perhatikan semuanya. Selamat siang, sore semuanya. Baiklah, kami dari kelompoknya akan mempresentasikan Hasil analisis kami. kami akan mengenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati. Saya Mawar Fahmi. Saya Dimas Setiawan. Saya Pasir Sarisi. Saya Bagis. Kami akan mulai dari eksperimen pertama kami, yaitu eksperimen From. Oke, akan dibacakan pertama jenis-jenisnya dulu. Jenis prop 1, sederhana. Prop yang digunakan, tuliskan cerita tentang kucing. Output IA, menampilkan cerita kucing dalam atau yang nakal. Analisis atau perbedaan, analisis perbedaan kelemahan kekurangan. Kelemahan cerita tidak sesuai ekspektasi kita dan lebih kelihatan cerita yang membuat Lebih membosankan dan template. yang membosankan dan template. Oke, kita akan lihat dulu hasil ceritanya. Kalau kalian mata kalian jeli, kalian akan baca cerita ini dengan nyaman lah. Aku ceritain sedikit lah. Di sebuah desa kecil hiduplah seekor kucing bernama Milo. Bulunya putih dengan sedikit belang hitam di telinganya. Milo terkenal nakal, suka berlari di atap rumah dan sering mengagetkan ayam-ayam tetangga. Karena kita menggunakan prom, rata-rata lah mau lihat promnya. Nah, kita lihat dan cerita tentang seekor kucing. Nah, kalau kita balik. Kalau kita lihat, ini terlalu umum. Kalau aku tuh pengen ceritanya seekor kucing, bajak laut lah. Kalau aku dapat cerita ini, pasti aku nggak puas lah. Maka dari kelamaan ini kita bisa memberikan tidak sesuai ekspektasi kita. Jadinya kita hanya menggunakan template-template dari internet atau data yang mereka punya. Oke, lanjut ke bawahnya tuh. Hanya dibacakan oleh secara detail. Mohon nggak bisa baca. Ya, Desi lanjut lagi. Jenis prop 2, prop yang digunakan, tuliskan cerita 3 paragraf seekor kucing astronot yang menjelajahi bulan bersama robot dengan akhir yang lucu. Output detail, menceritakan kucing Luna dan robot yang pergi ke bulan dan mainin dia. Analisis perbedaan atau kelemahan kelemahan. Berbeda yang tadi, cerita lebih sesuai ekspektasi dan cerita lebih original karena idenya jelas. Oke. Dan kalau kita from detail, kita bisa lihat idenya itu jelas. Kita mau 3 paragraf, ada kucing astronot yang menjelajahi atau mendetailkan apa kegiatannya, mau kemana, yaitu bulan, mau sama siapa, kemana lagi, robot, terus mau akhirnya apa, dunia kecil. Jadinya ini bisa sekali, karena ini ada ide dari kita. Dan outputnya kita bisa lihat jelas apa yang kita mau. Ada robot, kucing, astronot, terus akhirnya kelawak. Akhirnya lucu. Kalau bisa baca ada kumpulan siswa sendiri. Yes. Oke, gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Katanya nama kucingnya, nah nama kucing satu lagi itu ulang tahun kemarin tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bapak Nusa. Coba kalau itu, hati
artinya tadi kalian udah bisa membedakan mana yang umum dan mana yang detail. Gimana, Kevin? Kalau yang umum bagaimana, Kevin? Simpel ya, proses simpel. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalian lanjut masih berdiskusi karena ada dua lagi yang harus kita kerjakan. Yang kedua, analisis from effective. Nah, tadi kan sudah lihat tuh ada umum dan ada detail. Artinya kalian sudah tahu tuh mana yang lebih bagus from-nya ya. Kalau dilihat tadi from yang lebih bagus from yang mana? Detail ya, detail. Nah, sekarang kalian coba analisis apa itu from effective ya. Kalian jawab, ada nomor 2, ada A, B, dan C. Nah, di situ kalian bisa jawab. Silahkan kalian jawab A, B, dan C. Ini siapa aja? Ya, silahkan dijawab. Yang nomor 2-nya dijawab ya. Nah, dijawab. Sehingga kalian bisa tahu tuh apa from effect efektif. Kedua kali. From effective. Ini nomor 2. Nomor 2 dulu. Analisis. Nomor 2 ya. 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 Kalian jawab. Yang nomor 2 dijawab. Tapi udah selesai nih. Udah, Bu. Nomor 2 tadi Sudah, Bu. yang analisa. Udah, Bu. Oke. Coba ke depan. Yang analisis from effective kan? Ya, Bu.
Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil satu itu Nomor 2. Analisis kompeten. Pembacaan hasil antara form sederhana dan form detail. Form sederhana singkat, form spesifik, form detail panjang lebih spesifik. B. Menurutmu apa jenis form kompeten? Jelas, spesifik, darat, ringkas, tapi padat. Kontekstual. Kenapa form yang jelas kontekstual jika analisis konten? Mengurangi ambiguitas, menghemat waktu, meningkatkan kualitas konten, menjaga konsistensi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa membedakan antara yang sederhana dengan yang detail? Nah, kalau yang sederhana itu seperti apa? Biasa saja ya, tidak detail. Oke, kalau kita tepuk tangan. Kita lanjut yang berikutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Nah, kita lanjut yang ke inti kita, yaitu membuat proyek ya, sesuai dengan metode pembelajaran kita itu basic learning ya, project basic learning. Yang nomor 3 ya, proyek mini kreasi konten. Nah, di sini ibu membebaskan kalian boleh pakai AI apa saja ya, yang kalian inginkan. Ingat, hasil AI atau outputnya AI tergantung dari ibu tanya dulu. Kelompok 8 mana? Nah, di sini kita akan membuat konten ya. Nah, hasil kontennya supaya bagus tergantung daripada prompt. Ya, oke, paham ya? Jadi promptnya harus detail. Oke, silakan dikerjakan satu saja ya kontennya ya. Ya, bebas saja. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Kita pindah. Atau dipindah ke belakang biar agak tidak terlalu sempit. Oh, ke situ. Bebas. Rasanya bebas ya. Kemudian kalian mau menggunakan nilai apa juga bebas. Tapi dengan catatan ada alasan yang harus kalian tulis, apa alasannya kalian memilih itu ya. konten kreator. Harus bercerita. Ada revisi. Ya, itu kasih waktu 20 menit. Cara berbagi keluarga, Nanti kalau misalnya hasilnya sudah ada di Chromebook, nanti kalau hasilnya sudah di Chromebook jangan sampai terjerat ya. Nanti kita akan jadi hasil presentasi kalian. Kemudian nanti mau disimpan ya. Kalian harus download hasilnya ya untuk hasil portofolio ya. Jadi nanti ada tugas portofolio, hasil konten kalian itu portofolionya nanti di download ya hasilnya. Berarti hasil kerja. Ini kan udah Oke? kita. Berarti alamat webnya ya diambil. Misalnya kalian mau bikin apa? Poster atau apa? Saja. Terserah, kontennya bebas ya. Kalian mau bikin gambar, tulisan, cerita, atau apa aja puisi boleh aja ya. Bebas ya. Pantun kita boleh. Kita nanti ya.
Kita seorang wanita bisa mengenali hati. Kita men. Cerita apa sih? Kita suka quotes. Jadi udah dia. Dianya siapa? Puisi tentang mencintai kakak. Iya loh. Iya boleh. Kita lihat loh hasilnya gimana. Nanti di presentasi coba mungkin di presentasi. Ini kontennya buat apa? Apa? Di wajah kamu. Buat gambar bisa, tulisan bisa, cerita. Kalau gambar. Ya, terserah. Ya. Woi, nguping. Keren, tengok puisinya. Kalian bikin puisi? Woi, gue udah punya papa pagi. Mau tengok pak? Nah, coba itu kasih syuting aja. Kasih puisi tuh. Apa aku gambar aja ya? Gimana? Aku mau gambar kertasnya. Kering. Puisi kan boleh lah. Oh, dicandikan salah. Sedikit puitis. Makan filosofi. Nah, silakan. Bikin. Yang udah kelompok. Nah, itu tunjuk. Itu angkulannya. Apa ya? Coba kelompok 7 tampil. Itu bisa di Jenis kontennya? Itulah cerita kak. Ya, kau ceritanya tentang apa itu? Jangan tidur dan filosofi. Ya bingung dong. Itu juga bisa bingung. Tentang Omaga sayang. Ya. Ya. Yang saya seperti pelajaran yang kadang cinta adalah hal yang Paham dah. Gua jawab. untuk keras adalah silakan pelajaran yang menggunakan hak. Aduh. Ya, selamat sore. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil dari kelompok kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dan mengisi penanganan hasil dari kelompok sementara. Saya Samuti. Saya Mimpin Alfian Hussein. Nomor 3 proyek jenis konten cerita. Kami menggunakan buatlah cerita tentang hewan yang mencari harta karun di hutan bernama mana? Beri nama Tiga sahabat Rangga Sinusa, Bobby Tupai dan Milo yang mencari harta karun di hutan. Alasan kami pilih plot tersebut adalah percakapan detail jadi bisa dipahami oleh AI dan sesuai keinginan kita. Pernah pulang malam sama dia? bisa baca. Saya mengungkap rasa cinta. Rasa suka aja nggak sih? Dia tinggal usaha. Beba yang lebat, Dura tidak sahabat, Raka, si Yusa, Tony, si Tupai, dan Milo si Batu. Mereka mendengar legenda tentang sebuah harta karun kuno yang bersembunyi di dalam gua paling gelap desa. Konon katanya itu bisa memberikan makanan berlimpah bagi siapa saja yang menemukannya. Dengan penuh semangat, mereka memulai perjalanan dengan Raka dengan tanduknya membantu menyingkirkan tembak berduri, tapi melompat Eca dan
mencari dahan sambil menjadi pengintai, dan Milo terbang tinggi untuk mencari arah. Mereka harus menghadapi sungai deras. Jebakan ular yang mencoba menakuti mereka, namun berkat kerjasama mereka selalu bisa melewati anak. Akhirnya mereka sampai di gua yang dimaksud. Setelah masuk dengan hati-hati, mereka menemukan sebuah peti tua terlapis lumut dengan bantuan Raka yang kuat. Peti itu terbuka dan isinya bukan emas atau permata, melainkan kacang, buah, beri, dan daging kering. Tommy langsung melompat ke girangan. Milo tertawa kecil dan Raka mengangguk puas. Bagi mereka itulah atau yang terbaik, makanan yang bisa mereka nikmati bersama. Nah, ini dalam waktu berapa menit nih kalian buat nih? Nggak sampai berapa jam ya? Nah, ceritanya langsung jadi. Nah, sehingga dibutuhkan apa tadi? Promptnya? Ya, promptnya detail, tidak terlalu panjang, tapi intinya harus detail ya. Kita pahami. Sehingga muncullah cerita yang cepat kilat ya. Istilahnya kalian langsung jadi. Nah, itu dapat kalian ambil sebagai alasannya ya. Alasannya kenapa ngambil ini ya. Kira-kira kalau kalian ada tugas bahasa Indonesia disuruh buat cerita gimana nih? Bisa? Nah, gampang? Ya, kalau kalian punya ada tugas atau apa ya, secara tidak langsung sudah buat ya bahasa Indonesia ya. Ada yang lagi mau ditanyakan? Ini soal cerita gimana? Gak ada. Tadi yang dipakai detail apa? Prom apa? Diplomnya yang sederhana atau detail? Detail ya. Kayak tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3. Apa alasannya? Sebelah aja. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, lanjut kelompok 3. Iya. Jadi spontannya itu. Di mas saya Dewan. Jadi coba belajar dulu. Siapin ya, Pak. Itu tahun buat. Silakan tampil kelompok 3.
Baiklah. Jenis konten yang kami ambil adalah gambar. Prompt yang kami gunakan adalah prompt umum. Hasil output yang kami gunakan adalah seorang laki-laki sedang mengeluh harimau. Alasan kami memilih prompt tersebut karena ingin menghasilkan gambar yang bagus, simpel dan mudah dipahami. Apakah ada yang ditanyakan? Apa saja seperti apa? Oh, ini ada nama. Dibacakan. Buatkan gambar realistis seorang pria sedang memeluk harimau. Berarti masih kecil ya? Nah, itu bukan umum berarti. Berarti kecil. Kalau dia umum, gambar dan hewan. Nah, itu aja. Ya. Jadi tadi kan bilangnya belum umum ya. Nah, coba audien. Tadi kelompok ini bilang apa tadi promnya? Umum ya. Coba dibaca lagi yang dibuatnya. Coba dibaca lagi yang kamu buat. Kamu baca lagi yang kamu buat. Pakai ini. Buatkan gambar realistis seorang pria sedang memeluk harimau. Nah, menurut kalian gimana? Umum atau detail? Detail ya. Oke, jadi terjawab ya, bonus. Itu kamu ini, kamu ya. Karena dia ada mengatakan ada laki. Kalau dia manusia baru mungkin ya. Laki. Kemudian hewannya disebutkan enggak? Apa kami sebut? Nah, pakai nik lah. Apa sih hewannya? Hewan harimau. Nah, umum atau khusus tuh harimau? Khusus ya. Kalau umum kayak mana? Hewan saja. Jadi harus bisa bedakan yang mana umum, yang mana detail ya. Gak bisa belum bedakan. Coba kali kalau yang umum bagaimana? Buatkan gambar realistis. Ya, yang kali buat promnya? Iya, sip. Dede lucu. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Nanti hasil karyanya dikumpulkan, jangan di-delete dulu ya. Oh ya. Oke, ada kelompok berikutnya, kelompok dua, kelompok tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan program kami, yaitu chatbot yang sebagai psikolog online. Jadi kami membuat sebuah chatbot psikolog karena banyaknya orang yang mengalami masalah mental atau psikologis mereka sendiri tapi malu berbagi ke rumah sakit untuk menemui psikolog karena merasa itu tabu atau merasa tidak perlu saja. Jadi kami buat web yang dapat mengatasi itu. Kita coba dengan mengetik satu lah. Kenapa temanku benci aku? Mama? Ya, benci aku. Mama, apakah karena aku terlalu jelek? Atau dulu jam dan
kasir, kalau enggak ya udah tapi salah yang buat. Oke, kami dulu cara kami membuatnya itu pertama dari ChatGPT dan DeepSeek. Kami mengolah data-data dari ChatGPT dan kami jabarkan lebih rinci dalam AI DeepSeek karena DeepSeek itu lebih nyaman kalau pengen bikin jurnal atau esai. Terus WordPress sebagai wadahnya membuat web ini. Dan juga kami menggunakan jurnal dari SMA Negeri 1 Taman Sudarjo dan Universitas UNER. Jadi kalau ditanyakan kredibilitasnya tuh bisa lah diuji. Oke, kita coba aja. Terima kasih telah berbagi pesan Anda. Itu adalah pertanyaan yang penting, namun saya tidak bisa memberikan informasi dari alat. Nah, berarti kalau salah nih, biasanya aku jika kalian berikan itu apa-apa tuh, coba tanya. Kenapa aku sangat depresi sekarang ini? Ini masih prototipe sih, tapi kami mohon dapat berkembang. Kenapa aku sangat depresi tadi? Emang kan pernah budget ini? Namun saya tidak bisa membuka informasi lagi. Memang ada dalam. Yang penting tadi sebelumnya bisa coba cek di atau nanti. Saat ini peserta. Bisa lah. Ada lagi? Nah, kenapa saya merasa sendiri? Oh, merasa sendiri atau terlatih adalah satu bentuk emosi yang bisa muncul dalam lingkungan belajar. Faktor penting yang mengaruhi pesan tersebut, siswa tersebut, hubungan teman sebaya atau apalah. Berarti ini buat apa? Psikolog ya? Jadi manfaat AI selain hasil kalian juga bisa jadi untuk dokter ya, dokter psikolog ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Tempat konsultasi ya. Nah nanti kita udah ketemu nih satu hasil temuan. Ternyata AI juga untuk jabat kita sebagai psikolog kita ya. Terima kasih. Oke, saja kami terima kasih karena tidak ada menolak kami. Ya, tutup. Terima kasih. Nah, kita refleksi dulu dari yang kita berdua, kita kembalikan lagi apa yang membuat prompt itu menjadi efektif? Apa yang membuat prompt efektif? Kalian jawab. Ya. Nah, dari yang nomor 2 bisa dijawab tuh. Apa yang membuat prompt itu menjadi efektif? Bisa dijawab? Ya, jadi beritanya harus seperti apa? Misalnya lebih prompt akan menjadi lebih efektif Jika perintahnya lebih Sesuai dengan detail, jelas dan tidak ada typo. tidak ada typo. Oke, itu yang membuat sehingga prompt ini menjadi efektif. Nah, jadi kita kalian tulis refleksinya secara individu ya. Secara individu, bebas saja kalian mau jawabnya.
Nah, Fit. Oh ya, masih ada lagi nah? Oh ya. Oke, Ibu ada kuis. Ya. Latihan menggunakan word ya, latihan kita tapi menggunakan word. Siapa yang mau coba tes ini? Ya sudah. Saya Bu. Oke, Ibu ada kuis. Siapa yang mau ke depan? Kuisnya? Saya Bu. Dengan Maria. Siapa mau coba? Saya dan Maria Bu. Saya dan Maria Bu. Siapa mau coba? Saya dan Maria. Ayo, sini. Bentar Bu ngasih tulis. Tapi sendiri-sendiri ya? Iya Bu. Ya, siapa yang coba? Dan Bu. Nah, kalau kalian mau coba, kalian ketik HTTPS di Google-nya ya. HTTPS:// garis miring di Google-nya ya semuanya. Bisa. Tulis world.net garis miring resource garis 797427916. Coba semuanya masing-masing buka Google. HTTPS:// ya, garis miringnya 2 world.net garis miring RESOURCE ya 797427916. Ketemu? Bu. Ketemu? Garis miring. Kayaknya. Oh ya, apa tadi? Itulah di depan tuh ada yang paling bawah. Itu kan. Klik aja start. Yang sudah ketemu klik yang startnya. Oke, bisa di boxnya masing-masing. Itu Klik di sebelum- start. Nah, langsung dijawab. Klik di start. Pekerjaan saya. Nah, setelah itu aku duduk di sini.
Nah, di sini ada Irli, ada kemudian ada Muhammad Fahmi, Kevin, Andrea Putri, udah masuk. Di sini kak. Iya ada. Lili Setiawan. Tadi lupa ya? Udah isi kan? Diri ini kamu udah isi kan? Ya. Nah, diri udah masuk satu ya. Ini ada nih, nah kamu udah tulis ya? Nah, tadi. Ada apa lagi? Di sini ada. Oke. Ya. Ini kak. Tolong aku. Cukup anu dah cari link. Itu nak fokus. Kita lanjutkan saja. Ya, sudah pada ngumpul ya. Nah, apa yang dapat kita simpulkan terhadap kecerdasan artifisial atau AI dan peran-prompt menurut kalian? Apa yang dapat kita simpulkan? Fahmi? Apa yang dapat disimpulkan? AI ini kalau kita ingin membuat sesuatu produk itu prompt itu harus diperhatikan agar mendapatkan hasil Masuk ke ya? keinginan. Ya. Pertama untuk kami. Biru. Menurut Atria. Apa yang dapat kita simpulkan kecerdasan artifisial atau AI dan peran prompt-nya? Tadi saya jawab yang tadi. Yang tadi. Peran prompt-nya seperti apa? Yang bagus. Ya. Ya, hasilnya Udah isi dong. Kita start di sini. Siapa lagi yang bisa berkesimpulan tentang kecerdasan artifisial dan peran prompt? Kevin. Jadi kecerdasan artifisial atau AI itu adalah sistem yang dibuat oleh manusia yang sangat jenius yang memudahkan kita untuk membuat suatu seperti objek konten atau hal apapun yang menurut kita susah rasanya kita mencari bantuan, tapi bukan dengan menyampaikan dengan sistem tersebut. Dan apa platform? Jadi platform itu seperti berita yang kita gunakan untuk membuat atau membantu untuk membuat sesuatu di AI. Itu dari saya, terima kasih. Tangan untuk Kevin. Jadi AI itu membantu kita untuk menciptakan sesuatu dan peran si prompt untuk
apa yang kita inginkan tercapai. Betul kan begitu? Apa nama aku nggak di sini ya? Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan, kecerdasan artifisial atau AI dan peran prompt ini hanya mengikuti instruksi, ya kan? Kualitas output sangat bergantung pada kualitas prompt, ya. Jadi, ya, Ibu berharap untuk kalian ini menghasilkan apa? AI yang bagus, maka promptnya harus berkualitas. Nah, baiklah untuk minggu depan ya, karena materi kita hari ini sudah selesai. Materi berikutnya, pertemuan berikutnya yaitu kita tentang pengembangan ide kreatif digital. Jadi nanti kita akan ketemu lagi nih untuk pertemuan berikutnya, KKA berikutnya, yaitu tentang pengembangan ide dan kreativitas digital. Nah, tugas di rumah, di pengayaan, nanti kalian buat suatu konten kreatif dengan prompt buatan sendiri ya. Lalu tuliskan alasannya mengapa prompt tersebut dipilih. Ya, nah, tuliskan di buku kalian. Buat satu konten kreatif dengan prompt buatan sendiri. Kemudian lalu tuliskan alasan mengapa prompt tersebut dipilih. Buat satu konten kreatif dengan prompt buatan sendiri. Lalu tuliskan alasan mengapa prompt tersebut dipilih. Dengan prompt buatan sendiri. Lalu tuliskan alasan mengapa prompt tersebut dipilih. Buatnya sendiri ya, dipilih ya. Oke, terima kasih ya. Nanti kita akan berjumpa kembali. Tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, foto folionya yang LKPD dikumpulkan ya.